عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ومعرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالحلم وجملنا بالعافية وأكرمنا بالتقوى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala fi ulamaihim. Wa nazala lan turun fi ulamaihim ing dalam ulamane Bani Israel. Wa kanu lan ana ya ulama Bani Israel yaquluna iku ngucap ya ulama Bani Israel li aqribaihim kedua sake kerabate ulama Bani Israel al muslimina kang muslim kabeh. Primen ngucape usbutu tetep sira kabeh ala dini Muhammadin ing atase agamane Kanjeng Nabi Muhammad. Fa innahu maka satuhune agamane Kanjeng Nabi Muhammad hakun iku benar. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Atamuruna apakah merintah sira kabeh an-nasa ing manusia bil birri kelawan kebajikan. Bil imani tegese kelawan iman di Muhammadin kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tansawna lan lali sira kabeh anfusahum ing sake awak sira kabeh. Tatsrukunaha tegese ninggal sira kabeh ha ing sake awak. Fala ta'murunaha maka orang merintah sira kabeh ha ing sake awak bihi kelawan iman. Wa antum hale utawi sira kabeh tatsluna iku mawaca sira kabeh alkitaba ing kitab at-Taurat tegese Taurat. Wa fiha lan iku tetap ing dalam Taurat al-wa'idu utawi ancaman ala mukhalafatil qawli ing atase nyulayane ucapan al-amala ing pegawean. Afala ta'qiluna apakah mangka ora ana akalan sira kabeh. Afala ta'qiluna apakah mangka ora mikir sira kabeh. Su'a fi'likum ing alane pegawean sira kabeh. Fatarji'una maka bebalik sira kabeh. Fa jumlatun nisyani maka utawi jumlah nisyan jumlah lali ma'alul istifhami iku panggonan istifham al-ingkari kang bangsa ingkari. Ayat ini turun menjelaskan tentang ulama-ulama Bani Israel. Mereka mengatakan kepada kerabat-kerabat mereka, saudara-saudara mereka yang sudah masuk Islam, mereka katakan uthbutu ala dini Muhammadin, tetaplah kalian atas agama Muhammad. Apa sebabnya? Fa innahu hakun, sesungguhnya agama Muhammad itu benar. Iki ayat iki menjelaskan tentang ulama Bani Israel yang memberikan nasihat kepada kerabat-kerabat saudaranya yang telah masuk Islam agar supaya tetap di dalam agamanya Nabi Muhammad, karena agama Nabi Muhammad itu agama yang benar. Bagaimana firman Allah? Kata Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian
Wahai ulama-ulama Bani Israel, memerintahkan kepada manusia bil birri dengan berbuat baik, dengan kebaikan yaitu bil imani bi Muhammadin, dengan mengimani iman percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Wa tansawna anfusakum, kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Kalian menyuruh manusia agar tetap memegang teguh agama Nabi Muhammad karena dianggap bahwa agama Muhammad adalah agama yang benar, agama yang hak datang dari Allah, tapi kalian lupa dengan diri kalian. Tatrukunaha fala ta'murunaha bih. Kalian meninggalkan diri kalian, tidak memerintahkan diri kalian untuk iman kepada Nabi Muhammad. Kenapa mereka ini tetap dengan agamanya, nggak mau masuk dengan agama Nabi Muhammad, sedangkan saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka disuruh tetap dengan agama Muhammad? Karena ada sifat gengsi di dalam hati pembesar-pembesar orang-orang Bani Israel. Ulama-ulama Bani Israel mempunyai sifat gengsi dalam hatinya. Apabila mereka masuk agama Muhammad, maka akan turun derajat mereka. Makanya sampai sini sebenarnya ulama-ulama mereka itu sampai sekarang paham mengerti bahwa Islam itu agama yang hak, agama yang diajarkan oleh Rasulullah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah adalah syariat yang benar. Tapi mereka karena ada sifat gengsi dalam hati mereka, sehingga mereka nggak mau masuk Islam. Sedangkan kata Allah, wa antum tatlunal kitab, sedangkan tingkahnya kalian semua tatlunal kitab, membaca kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat sudah jelas menjelaskan tentang agama Nabi Muhammad, agama Rasulullah adalah agama yang benar datangnya dari Allah. Dan juga di dalam kitab Taurat wa fihal wa'idu ala mukhalafatil qaulil amal. Di dalam kitab Taurat juga ada ancaman atas berbedanya ucapan dengan perbuatan. Bukan hanya Al-Quran, bukan hanya hukum Islam, hukum Taurat pun menjelaskan larangan, ancaman bagi orang yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatan. Ngomong A, pegawaiannya B, ngomong B, pegawaiannya C. Ke ancaman itu. Ngongkon uang makan ibadah, dia menyimpang saking ibadah. Jangan maling ya, tapi dia tukang maling. Jadi orang mah harus ibadah, banyak dekat sama Allah, banyak ibadah sama Allah, tapi dia dalam ibadah iki sing arane anak cucu turunannya ulama Bani Israel. Pinter ngomong, kan ngomongnya pinter, nasihati pinter, tapi kelakuannya bertentangan dengan apa yang diucap. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak punya akal? Su'a fi'likum, dengan buruknya perbuatan kalian. Dicap ala para Allah. Orang yang perbuatannya bertentangan dengan ucapannya, orang yang ucapannya bertentangan dengan perbuatannya, itu sama seperti su'a fi'likum, buruknya perbuatan kalian. Wasta'inu bis-sabri was-salam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu lan ngepri pitulungan sira kabeh. Utlubu tegese ngepri sira kabeh al-ma'unata ing pitulung. Ala umurikum ing atase sake perkara sira kabeh bisabri kelawan sabar. Al-habsi tegese ngurung, ngebui, lin nafsi kedue awak. Alama takrahu ing atase barang kang sengit ya nafas. Was-sholati lan salat. Afrodaha nunggalakan ya Allah ing salat bidzikri kelawan sebutan, ta'ziman karena ngagungaken, li sya'niha kedue kelakuan salat. Wa fil hadithi lan ing dalam hadis utawi lafaz kana sallallahu alaihi wasallam ana sapa ana iya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida hajabahu iku tatkala meliputi hu ing Kanjeng Nabi amrun opo perkara badara mangka buru-buru iya Kanjeng Nabi ila sholati maring sholat
Wakilalan sijikil al-khitabu iku khitab lil Yahudi kedue wong Yahudi lama aqahum ing waktune ngahalangi hum ing wong kabeh anil imani saking iman asyarhu opo rakus wa hubbur riyasati lan demen riyasa. Fa umiru maka den perintah ya wong Yahudi kabeh bisabri kalawan sabar. Wa huwa lan ya sabar as-saumu iku puasa. Li'annahu karena setune puasa yaksuru iku mecah ya puasa asyahwata ing syahwat. Was-salati lan salat adab fa umiru bis-sabri was-salat. Was-salati lan salat li annaha karena setune salat turitu iku ngawarisaken ya salat al-khusyu'a ing khusyuk wa tunfi lan ngilangaken ya salat al-kibra ing sombong. Wa innaha lan setuhune salat as-salata tegese salat lakabiratun iku yapti abot taqilatun tegese abot illa 'alal khashi'ina angin ing atase wong kang khusyuk kabeh as-sakinina tegese wong kang anteng kabeh ila ta'ati maring ta'at. Jadi kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah, ay utlubul ma'unata ala umurikum, mintalah kalian pertolongan atas semua urusan kalian bis sabri dengan cara pertama sabar. Sabar itu apa? Al-habsi lin nafsi ala ma takrahu, mengurung diri dari perkara sesuatu yang tidak disukai. Sabar. Sabar itu menahan diri, memenjarakan nafsu atas segala sesuatu yang tidak disukai. Dan mintalah pertolongan kepada Allah wassalah, dan juga dengan sholat. Dua cara minta pertolongan kepada Allah atas segala macam urusan, baik urusan dunia ataupun urusan akhir, dengan cara sobar dan sholat. Karena sobar dan sholat laka pensiune. Pensiune sobar, marah, kesetanan. Pensiune sholat, mati. Karena selaka maning, nggak ada pensiun untuk meninggalkan sholat. Sesusah apapun dia, sepayah apapun dia, maka sholat tidak pernah ada pensiunnya. Tidak ada sesuatu hal keadaan yang menggugurkan seseorang dari mengerjakan sholat. Orang mampu ngadeg dodok, orang mampu dodok. Turu miring, orang mampu turu miring. Telentang, orang mampu telentang. Orang isyarat, orang mampu orang isyarat. Jalankan gerakan semua sholat di dalam hati. Orang mampu berarti mati. Nah, di sini Allah menunggalkan penyebutan sholat karena apa? Ta'ziman li sya'niha, karena pengagungan atas perkara sholat. Sholat ini sangat luar biasa. Dalam hadis dijelaskan, kana sallallahu idza hazabahu amrun badara ila sholat. Nabi Muhammad ketika dikenai satu persoalan, satu masalah yang membuatnya pelik, Nabi Muhammad badara ila sholat, maka Rasul Nabi Muhammad buru-buru melaksanakan sholat. Iki mau bermasalah meninggalkan sholat nambah ruwet. Rabi uring-uringan orang sholat parah. Rezeki lagi seret, usaha lagi macet, meninggalkan sholat parah. Rasul ketika ada perkara urusan baik urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi, urusan agama yang kira-kira membuat pelik Nabi Muhammad badara ila sholat, buru-buru melaksanakan sholat. Walaupun disebutkan ini sholat apa sih? Penting sholat, sholat sunnah kah? Sholat wajib kah? Apapun segala urusannya, kalau perkara dianggap sulit bagi kita, maka jangan lupa sholat. Adukan diri masalah kita dengan Allah. Aja berarti solusi, ya. Manusia tidak diperintahkan untuk cari solusi setiap masalah. Karena masalah itu Allah yang buat, solusinya yang punya
Allah laporakan ini Allah. Ya Allah, saya ini punya masalah ini. Waduh kening Allah. Pas solusinya Allah sing ngeneh. Iki kadang-kadang sosokan kita ngambil jatah Allah. Ngambil tugas Allah berarti solusi dewek. Ngalap syukur. Iya ngalem marane itu. Dua masalah berarti solusi dewek, berarti solusi mesra kening Allah. Allah yang ngasih masalah, Allah yang ngasih urusan, Allah juga yang punya solusi. Nah, satu pendapat bahwa ayat ini khitab bagi orang-orang Yahudi. Menjelaskan untuk orang-orang Yahudi ketika lama aqahum anil imani, karena ketika mereka semua terhalangi dari perbuatan iman, mereka terhalangi untuk iman asyurhu, rakus dalam urusan duniawi, rakus dalam urusan materi, wa hubbur riyasah, dan juga cinta riyasah, cinta akan kedudukan. Wong Yahudi, sehingga mereka menunda-nunda, menghalangi mereka untuk iman kepada Rasulullah, untuk iman kepada Rasul, untuk iman kepada agama Rasulullah, karena mereka asyurhu, rakus dalam urusan harta benda, dan juga hubbur riyasah, demen jabatan. Ada siasat, ikut teorine, carane, tapi lamun riyasah itu kedudukannya. Pengen jadikan akibat keinginan mereka, kecintaan mereka dengan kedudukan itu yang membuat mereka enggan untuk masuk agama Islam. Maka faumiru bis sabri, mereka orang-orang Yahudi diperintahkan oleh Allah untuk sabar. Sabar apa? Wa huwa shaum. Sabar ini adalah puasa. Karena li'annahu yaksuru syahwat, karena puasa ini yang dapat menghancurkan hawa nafsu, yang dapat menghancurkan keinginan-keinginan. Los, lama puasa mah kurang nafsunya ke, kenapa? Wetangnya kosong, perut dalam keadaan lapar, badan dalam keadaan haus, maka nafsu syahwat pun akan berkurang dengan puasa. Ngadalang wadon ini orang ngacak-ngacak mati. Makanya perintah Rasul, ya ma'syarul sabab, hai golongan pemuda-pemuda, manis tato aminkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk nikah, falyatazawwaj, maka nikahlah. Faman lam yastati, kalau enggak mampu, fa'alaihi bisawm, maka harus banyak puasa. Lamun wis mampu untuk berumah tangga, nikah. Kalau belum mampu, materi belum ada, pekerjaan belum ada, pakai puasa. Karena puasa dapat menghalangi daripada nafsu kita, nafsu birahi. Bilang ngomong puasa mah, nggak bilang ngusur nafsu, lemes, mata gus ngantuk. Tapi lang pakai mangan, nafsunya gede. Makanya siji keterangan mah ada ulama itu makannya, ukuran makannya sama dengan ukuran sawat jimane. Lamun mangane ku sedang 5 balen, jimane ke sedang 5 balen. Sehingga apa? Saking kuat, tapi lamun wong ditambah kalau puasa, diiringi dengan puasa, maka akan mengurangi sah. Dan juga mereka semua orang-orang Yahudi diperintahkan untuk sholat. Apa dasarnya? Li'anna turithul khusu'a wa tunfil kibra. Karena sesungguhnya sholat itu dapat mewariskan kekhusyuan, ketenangan, dan juga dapat menghilangkan kesombongan. Ini satu keterangan, satu pendapat bahwa ayat ini khitab kepada orang-orang Yahudi. Tapi keterangan jumhur ulama bahwa ayat ini khusus untuk umat Nabi Muhammad, khusus umat Islam, bahwa mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Acara kelinganku, apa be urusannya? Harus urusan materi, sabar para sholat. Urusan dunia misalnya sabar para sholat. Urusan ngaji, sabar para sholat. Jangankan itu urusan yang besar, urusan yang kecil pun jangan sepelekan. Yang penting kuncinya sabar dan sholat. Dan juga kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya sholat itu sangatlah berat. Lakabiratun, sungguh berat, illa 'alal khashi'in, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? As-sakilina ila ta'at, orang yang tenang atas perbuatan taat kepada Allah. Sing khusyuk itu bisa melaksanakan sholat. Tapi lamun sing ora khusyuk cuman setorai doang. Ibadah sholat kita cuma setorai doang, yang Allah absen. Sing penting hadir doang kok.
Yang penting sholat dohor hadir, asar hadir, maghrib hadir, isya, subuh hadir. Isi daripada sholat embuh orang baru. Sedangkan kalau orang yang khusyuk itu adalah as-sakinina ila ta'at, yang anteng, yang tenang untuk perbuatan ta'at. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina nyatane wong akeh yadhunnuna kang yakin ya wong kabeh, yuqinuna tegese yakin ya wong kabeh, annahum ing satuhune wong kabeh mulaqu rabbihim iku nemu pangerane wong kabeh, bil ba'thi kalawan pembangkitan, wa annahum lan satuhune wong kabeh ilaihi maring Allah, ilaihi maring Rabb, raji'una iku balik kabeh, fil akhirati ing dalam akhirat, fayujazihim mangka ngawalas ya Allah him ing wong kabeh. Disifati, dijelaskan orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin dengan seyakin-yakinnya sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, akan bertemu dengan Allah bil ba'thi dengan pembangkitan. Itu. Tapi kalau orang yang nggak yakin, nggak merasa bahwa setelah mati nggak ada lagi kehidupan, kalau sudah mati ya sudah mati saja, nggak ada pembangkitan, maka orang-orang tersebut digolongkan orang-orang yang kafir. Sedangkan orang yang khusyuk adalah orang yang meyakini sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah fil akhirati di dalam akhirat, fayujazi maka Allah akan membalas perbuatan mereka. Dibalas oleh Allah, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau bagus perbuatannya maka bagus balasannya, kalau buruk perbuatannya maka buruk juga balasannya. Makanya dunia ini tempat darul imtihan. Dunia ini darul imtihan adalah tempat ujian. Dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang daripada akhirat. Ladang cocok tanam untuk akhirat. Apa yang kita tanam di dunia adalah amal perbuatan, amal ibadah kita tanam di dunia, tapi nanti hasilnya panennya nanti di akhirat. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israil, he bani Israil, udhkuru ingatan sira kabeh ni'mati ing nikmat isun, allati an'amtu kang wis mueh nikmat isun, alaikum ing atase sira kabeh, bisyukri kelawan syukur, alaiha ing atase nikmat, bi taati kelawan taat ning isun, wa anni lan satuhune isun faddaltukum iku wis mutamakaken isun kum ing sira kabeh, ay abaakum tegese bapak-bapak sira kabeh, alal alamina ing atase wong alam kabeh, alami zamanihim tegese wong alame zamane wong kabeh. Jadi Allah telah memberikan keutamaan kepada Bani Israel. Kata Allah, ya Bani Israel, hai anak cucu turunan Bani Israel, uzkuru ni'mati, ingatlah kalian akan nikmatku yang telah aku berikan nikmat kepada kalian, bisyukri alaiha bil ta'ati, dengan mensyukuri atas nikmat tersebut, bil ta'ati dengan taat kepadaku. Dituntut kepada Allah min dzikril khas wa iradil am, disebut Bani Israel, hakikatnya kita umat Nabi Muhammad. Allah telah memberikan nikmat kepada kita, bahkan yang kita tidak minta pun Allah kasih. Kita orang mikir-mikir ngejaluk kuping, ngejaluk mata orang, tapi Allah neh. Yang kita tidak minta pun Allah kasih.
Kenapa yang kita minta Allah tidak kasih? Bukannya Allah tidak kasih, tapi Allah Maha Penyayang, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah lebih tahu apa yang kita tidak tahu. Boleh jadi yang kita harapkan itu baik, belum tentu baik untuk kita. Ya Allah, saya minta ini, minta ini, minta ini, urung dikabul-kabul ke Allah. Duduk orang dikabul, ya. Bukan tidak dikabul permintaan kita, tapi Allah lebih mengetahui apa yang kita tidak tahu. Boleh jadi kamu belum siap untuk menerima apa yang kamu minta. Bukan diineh, kudu nambah syukur, tapi sira ingkar daripada nikmat Allah. Karena itu putus asa, nyenyak kuning Allah. Doa orang salah-salah tahun-tahun orang dijabat budek apa Allah kafir orang macam itu. Lalu orang balik istighfar, orang balik syahadat murtad dong. Karena menganggap Allah itu tidak mendengar, Allah itu tidak mengetahui. Allah tahu, Allah mendengar apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apa yang kita munajat. Allah tahu, Allah dengar. Tapi hak prerogatif Allah, mau ngabulkan sekali itu terserah Allah, mau ditunda urusan Allah, mau disimpan juga urusan Allah. Dan kata Allah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya aku mengutamakan kalian semua, ay aba'akum, bapak-bapak kalian semua, buyut-buyut kalian semua, pendahulu-pendahulu kalian semua, 'alal 'alamin, mengalahkan seluruh manusia. Ayat alami zamanihim, mengalahkan seluruh manusia zaman mereka. Makanya Bani Israel diberikan keutamaan oleh Allah. Mereka orang-orang yang paling diutamakan oleh Allah pada masanya. Nah sekarang yang ada pada zaman Nabi Muhammad, terus turun-turunan mereka, keturunan orang-orang yang diutamakan oleh Allah. Allah mengingatkan kepada mereka, ingat akan nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, bapak kalian dulu. Dan kami dan saya telah mengutamakan bapak-bapak kalian, mengalahkan semuanya. Kalah kabeh orang Israel itu. Kekuatan Firaun luar biasa Firaun itu. Bani Israel itu sing milu ke Nabi Musa itu, pasukan Nabi Musa itu buang-buang lemah. Kebanyakan orang-orang susah, tapi mereka diutamakan oleh Allah sehingga mengalahkan pasukan Firaun. Firaun itu ngelebihin Namrud. Namrud itu gagah itu, ya raja, ya penguasa. Tapi Firaun sing diabadikan di Quran kalimatnya, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu Firaun itu. Karena si ngomong anak itu cuma telu doang. Allah, Firaun, cuma telu. Kamu anak sih ngomong saya berarti papat itu. Ajar Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya, tidak Allah. Lamun jari iblis ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Anak saya dari Firaun ngomongnya apa? Ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Lamun anak mana sing aku isun saya berarti keturunan ikun Laka mani cuma orang pun doang aku ngomong. Kenapa? Fir'aun itu sangat luar biasa kejamnya. Fir'aun itu sangat luar biasa kekuasaan, tapi ditaklukkan oleh Allah di bawah daripada Bani Israel. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Wattaqu lan wadiya sira kabeh, khafu tegese wadiya sira kabeh, yauman ing dalam dina, la tajzi kang orang ngawales, fihi ing dalam dina, nafsun opo awak, an nafsin saking awak, syai'an ing sewiji-wiji, huwa iya dina, yaumul qiyamati iku dina kiamat, wala yukbalu lan ora den terima, bitai kelawan ta, wal ya'ilan ya, wala yukbalu wala tukbalu. Bahasa kote ya apa amkiroain kote. Minha saking nafas
Syafa'atun apa pitulung, apa syafaat. Ayat tegese laisa ora anak laha kedua nafas syafa'atun apa syafaat. Fatu kebalu maka den terima ia syafaat. Pamalana maka ora anak lana iku kedua kita min syafi'ina sapa wong kang nulungi kabeh. Wala yukhadu lan ora den alep minha saking nafas adlun apa tebusan idaun tegese tebusan. Wala hum lan ora ana hum iya wong kabeh yunsoruna iku den tulungi iya wong kabeh. Yumnauna tegese den cegah iya wong kabeh min adabillahi saking siksa Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Takutlah kamu pada hari di mana jiwa tidak dapat membalas jiwa yang lain sedikit pun. Hari itu adalah hari kiamat. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada orang lain menanggung dosa orang yang lain. Jiwa tidak bisa menebus jiwa yang lain. Pada hari itu adalah hari di mana semua manusia masing-masing dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang mengharap-harapkan apa-apa. Bapak menjauh dari anaknya, anak menjauh dari orang tuanya, ibu menjauh dari orang tuanya, saudara menjauh daripada saudaranya. Hari itu adalah hari kiamat. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan juga pertolongan tidak akan diterima dari jiwa. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali orang-orang yang memang berhak diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembuka kunci pertama syafaat adalah Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang disebut syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tapi seluruh umat manusia yang ada di padang mahsyar mendapatkan keringanan, mendapatkan kemudahan oleh Allah keluar dari padang mahsyar menuju hisab perhitungan amal mereka lantaran dibuka syafaat itu dengan syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad. Kasing bisa ngene syafaat waktu kuan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat, seluruh jin dari zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat kumpul di padang mahsyar menunggu proses hisab Allah, menunggu perhitungan amal perbuatan di padang mahsyar. Tidak diopeni sama Allah, diopeni ngejegrok di padang mahsyar. Satu keterangan matahari di atas kepala mereka sejauh 1 mil. 1 mil itu kurang dari 1 kilo. Iki matahari sing ana ge iku 1000-an kilo nggih, bahkan jutaan kilo jaraknya. Semono pun panas iku. Lamun kita cuaca kemarau 7 bulan kah, jam 12 tengahnya bolong ngadeg ning ndur aspal jera. Seperti pun panas, ning kanan ning padang mahsyar matahari hanya 1 mil di atas kepala kita. Tidak diopen sama Allah, enggak digubris sama Allah, enggak diajak bicara sama Allah di padang mahsyar. Maka disitulah Nabi Muhammad meminta syafaat kepada Allah, diberikan syafaatul uzma sehingga mereka dikeluarkan dari padang mahsyar menuju hisabnya masing-masing. Bahkan mereka menganggap mendingan masuk neraka daripada lama di padang mahsyar. Padane uang urung disidang ana ning ning penjara titipan ning polsek. Lamun disidang mah keweruhan. Diponis 5 tahun selesai. Tapi lamun urung disidang ge, masih titipan suwe ku urung anak ketentuan. Waboki maning, tonjoki maning. Nah, seperti itulah orang-orang nanti di padang mahsyar sebelum menerima perhitungan Allah, mereka kumpul di padang mahsyar. Mereka menangis, mereka menjerit, minta tolong, minta syafaat kepada semua para nabi. Tidak ada yang sanggup. Tekani Nabi Adam, orang sanggup. Dan kami minta syafaat, minta pertolongan. Sedangkan kamu adalah bapaknya seluruh manusia. Tidak ada orang bisa. Kau mau nolongi sira, kita bagi izin ning Allah punya dosa gara-gara makan buah pepohonan surga, kita diusir di surga. Izin ngejalukan ning Allah. Tekani Nabi Nuh, ya Nuh, kami minta pertolongan, kita minta syafaat. Engkau adalah awalul mursalin, engkau yang pertama diutus oleh Allah. Dan Nabi Nuh orang bisa, kau menolongi sira, anak kita kesiji lepas.
Kan'an ku jadi penghuni neraka ku. Orang sanggup kita. Tekanin Nabi Ibrahim ditolak orang bisa. Tekanin Nabi Musa orang sanggup. Tekan Nabi Isa orang sanggup. Dina isyarat marah Nabi kah tekakah di Nabi Muhammad. Seluruh manusia datang ke Nabi Muhammad minta syafaat. Nabi Muhammad sujud di bawah aras. Ya Allah, saya minta syafaat, minta pertolongan. Inna kepada Allah. Ya Allah, irfa' raksaka was'al ma tu'ta. Angkat kepalamu Muhammad, mintalah apa yang kamu minta, tu'ta pasti kamu diberi. Inna. Karena ayat itu jelas di Quran anak. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apapun yang diminta oleh Muhammad pasti ridho Nabi Muhammad menerima. Dan juga wala yukhadhu minha adlun. Dan juga tidak akan diambil fidyah, tebusan bagi nafas. Allah lah tebusan. Senajan gawa duit sekoper orang payu. Umpamanya ti pesen ke wong sugih kalau bapak mati gawakan duit ya orang koper bukan nebus malaikat orang bisa. Wala yukhadhu minha adlun. Tidak bisa diambil tebusan sedikit pun. Orang bisa tebus. Apa yang nebus masih gigi masih di dunia gitu. Bapak kita mati tebus dosanya. Bapak kita meninggal tebus dosanya. Dengan apa? Dengan banyak amal ibadah, kirimkan Fatihah, kirimkan sedekah untuk atas nama orang tua kita. Bisa masalah kaitan. Kamu sini kanan kok nafsi. Senajan gawar 5 koper malaikat, saya minta pengurangan apa? Hukuman. Jadi malaikat no orderin duit kita mah. Guna apa duit? Belajar paling ana duit ya. Dan juga walahum yunsorun, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Yumna'una min adzabillah, yaitu mereka tidak akan dicegah daripada siksaan Allah. Makanya mumpung masih di dunia, manfaatkan di dunia ini selama umur kita masih ada. Khawatir, takutlah akan pada hari itu tidak ada pembalasan apapun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wadhkuru lan ingata sira kabeh idh najjayna ing waktune nyelametaken isun ing sira kabeh ai abaakum tegese bapak-bapak sira kabeh wal khitabu lan utawi khitab bihi kelawan lafaz wa ma ba'dahu lan barang kang sawise lafaz lil maujudina iku kedhe wong kang anak kabeh fi zamani nabiyina ing dalem mangsa nabi kula fi zamani nabiyina ing dalem mangsa nabi kula bima an'ama kelawan barang kang wis nikmat ya Allah ala abaihim ing atase bapak-bapane wong kabeh tazkiron karena ngingetaken lahum kedue wong kabeh bi ni'matillahi kelawan nikmat Allah liyu'minu terpon iman ya wong kabeh min ali fir'auna saking keluarga Fir'aun saking ali Fir'aun yasumunakum hale ngerasakaken ya ali Fir'aun ing sira kabeh yudhiqunakum tegese nyicipaken ya ali Fir'aun ing sira kabeh su'al adabi ing sangat siksaan asyaddahu tegese sangat siksaan wal jumlatu lan utawi jumlahe halun iku dadi hal min dhamiri najainakum saking dhamire lafat najainakum yasumunakum hale ngrasakaken hale nyicipaken yudabbihuna nyatane nyembelih ya ali Fir'aun bayanun iku nyatakaken lima qablahu kedue barang kang sedurunge emak abnaakum ing anak-anak sira kabeh abnaakum ing anak-anak lanang sira kabeh
al maujudina kang maujud kabeh kang ana kabeh al mauludina kang den lahiraken kabeh wa yastahyuna lan nguripaken iya wong kabeh ya ali fir'aun yastabquna tegese ngepih netepaken iya ali fir'aun nisaakum ing anak-anak wadon sira kabeh liqauli ba'dil kahanati karena ucapan sebagian sake dukun lahu kadwe Firaun rimen ngucape si bagian dukun itu inna mauludan setuhune bayi maulud berarti sing dilahirakan bayi inna mauludan setuhune bayi yuladu iku bakal den lahirakan ia maulud fi bani Israila ing dalam bani Israel yakunu kang dadi ia maulud sababan iku sebab lidhahabi mulkika kedua ilange kekuasaan sirah lidhahabi mulkika kedua ilange kerajaan sirah wa fi dzalikum lan ing dalem mengkono kang den sebut al-adzab tegese siksaan awil injai atawa nyelametaken balaun utawi ujian ibtilaun tegese ujian au in'amun atawa nikmat mir rabbikum saking pangeran sira kabeh azimun kang gede. Nah kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa idz najaynakum min ali fir'aun ingatlah kalian he Bani Israel he anak keturunan Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad ketika ayat ini turun ingatlah kalian ketika kami Allah menyelamatkan bapak-bapak kalian menyelamatkan kalian orang-orang tua kalian pendahulu-pendahulu kalian. Khitab ini ditujukan lil maujudina fi zamanin nabiyina bagi orang-orang yang ada pada masa zaman Nabi Muhammad. Karena kalau khitab ini ditujukan kepada orang dulu sudah nggak ada. Yang ada anak keturunan Bani Israel, orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Muhammad yang ada ketika di kota Madinah. Karena ayat ini surat Al-Baqarah ini Madaniyah, ayat atau surat yang diturunkan di kota Madinah. Di situ banyak orang-orang Yahudi. Kan di Madinah itu plural, wakeh macam jenisnya. Nasrani ne ana, Yahudi ne ana, wong Islam ne ana, campur kabeh nih. Maka di situ ayat ini turun khitab kepada orang-orang keturunan Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Dengan apa? Bima an'ama ala abaihim, dengan apa yang Allah telah berikan nikmat kepada orang-orang tua mereka, bapak-bapak mereka, tadzkiran lahum bi ni'matillahi ta'ala, untuk mengingatkan kepada mereka semua orang-orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi Muhammad bi ni'matillahi ta'ala, dengan nikmat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada bapak-bapak mereka. Sababiyah Allah menyelamatkan bapak-bapak kalian masih ada zaman sekarang. Lamun bengen Bani Israel kalau dijaga kalau Allah tidak diselamatkan oleh entek musnah. Bahkan kejadian pembantaian orang Yahudi ini, pembantaian daripada orang-orang Bani Israel ini bukan hanya terjadi pada zaman Firaun bengen, terjadi pada zaman modern, zaman Adolf Hitler kayak Korasi Nazi kan. Itu satu keterangan, satu berita menjelaskan sampai 6 juta orang Yahudi mati. Tapi masih disisakan kok, masih ada sisanya. Jeresi Hitler ngomongnya biar kalian orang-orang setelah ini tahu bagaimana buruknya itu orang Yahudi. Dina sisa, tapi hakikatnya semuanya dari Allah kan kok. Disisakan itu sebagai tandang kok. Oh mekenen lah alane wong Yahudi ku kok. Tujuannya apa? Allah memberikan nikmat itu tujuannya liyu'minu agar mereka semua beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Bahwa dijelaskan bahwa Allah telah menyelamatkan orang-orang tua mereka. Dari siapa
siapa? Min ali Fir'auna, dari kaum Fir'aun, yang mana mereka semua memberikan siksaan kepada mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, su'al adab, dengan seburuk-buruknya siksaan. Apa contohnya seburuk-buruknya siksaan itu? Mereka membunuh anak-anak laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka, Bani Israel. Nah, anak-anak Bani Israel ketika zaman Firaun, setiap yang lahir anak laki-laki pateni, kamu lahir wadon uripakan dahar. Makanya setiap anak keturunan ada penduduk warga Bani Israel, perempuan yang sedang hamil pasti anak tentara nonggon. Standby mulai si bulan pertama sampai kelahiran. Keweruan be anak wadon Bani Israel lagi meteng ditonggoni kalau tentara Firaun. Kemudian apa sampai lahir lamun brojol lahir lanang sembelih. Tapi lamun lahir brojol wadon losakan kan. Itu kejadian seperti itu. Kenapa? Karena ada satu pernah ucapan sebagian tukang dukun-dukun kan ya, sebagian dukun-dukun pernah berkata kepada Fir'aun, ya Fir'aun, sesungguhnya ada seorang bayi yang akan dilahirkan dari golongan Bani Israel yang akan menjadi sebab keruntuhan, kehilangan kekuasaanmu. Nah, ngerungu ucapan ini, si Fir'aun ngongkoni pasukan, pokoknya pasukan siap kalian semua, apabila ada yang bayi lahir dari Bani Israel yang laki-laki maka bunuh mereka. Ikut terjadi, makanya kuabes setiap Bani Israel sing anaknya lahir lanang mati, lahir lanang mati. Cuma Nabi Musa doang sih diselamatkan oleh Allah. Ketika kenapa dianyutakan Nabi Musa di sungai Nil. Di sungai Nil dianyutakan ke pendak korabine Firaun, diurus di istana Firaun. Sing bakal jadi malah petaka gara Firaun. Lamun serakal mah kan sebenarnya mah ngelawan adat kan ya. Sirakin cilik ngelik tak urus koro kita gede terus gede ngelawan koro kita. Sembarang cilik diasuh koro Firaun, dipangani, dipaju koro Firaun, dia kenikmatan koro Firaun, begitu gede ngelawan Firaun. Karena memang perintah Allah. Wis tugas seorang rasul untuk mendakwakan syariat agama Islam. Nah, kemudian kata Allah, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Di dalam kesemuanya itu baik siksaan ataupun penyelamatan Allah, baik siksaan yang dilakukan oleh pasukan Firaun ataupun Allah menyelamatkan daripada siksaan Firaun, bala'un mir rabbikum 'adzim, merupakan ujian dari Allah yang sangat besar. Ujian yang besar. Baik berupa ujian berupa ibtila ataupun ujian berupa in'am. Baik ujian secara menyakitkan ataupun ujian secara nikmat. Karena ujian itu ana loro, ana ujian yang dirasakan tidak enak, ada ujian yang dirasakan enak. Sing ana ujian itu orang mesti orang enak, sing enak itu kan ujian. Badan sehat terus, rezeki lancar baik, selama ngomong diturut para uwok di tempat segala macam enak. Iku ujian iku. Lamun setahun orang pernah gering, setitik pun orang pernah gering, waktu kudu orang raja ingat. Mbok kan kayak Firaun. Firaun itu orang pernah rumah itu Firaun itu. Sekali rumah mati kan itu. Nah, kan lamun kita kondine ujian kalau Allah, lamun dirasa selama kita di satu tahun dirasakan nikmat, ujian sing Allah itu. Sing dituntut apa? Syukur apa orang. Nah, ketika diberikan ujian yang tidak enak kita rasakan, semit-semit rumah, semit-semit rezekinya seret baik. Entas beres lara bisul, lara endas. Beres lara endas mencret, gering terus di ujian. Sabar apa? Apa doang tinggal pilih itu. Nikmat ya sobat, tapi syukur. Lamun kesusahan, musibah harus sobat. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wadhkuru lan ingata sira kabeh Bani Israel. Itu mukhatabah dengan Bani Israel. Bani Israel orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Muhammad. Id farokna ing waktune ngabelah isun, falakna tegese ngabelah isun, bikum kelawan sebab sira kabeh, bisaba bikum tegese kelawan sebab sira kabeh, al bahra ing lautan.
hatta dakhaltumuhu sehingga mancing sira kabeh hu ing bahar haribina hale melayu kabeh min aduwikum saking musuh sira kabeh. Fa anjaina mangka nyelametaken isun kum ing sira kabeh minal gharqi saking karem saking kelelep. Wa aghraqna lan ngaremaken isun ala fir'auna ing ali fir'aun qaumahu tegese kaum Fir'aun ma'ahu sertane Fir'aun bahkan kabeh ya kaumnya pasukannya apa gitu Fir'aun makanya pinginannya ini geger anak kependak kereta kencangan Fir'aun kendak terus ketutupan korban pot karangan lan dibongkar anak roda banyak iku jari-jari itu emas kabeh kendak jasa itu mau suwe kependak tapi lamun kereta itu mau suwe kan anak kira-kira 3 tahunan wa agraqna lam ngaramakan isun ala fir'auna ing ali fir'aun qaumahu tegese kaum fir'aun ma'ahu sertane fir'aun wa antum hale utawi sira kabeh tangzuruna iku ningali sira kabeh ilam tibaqil bahri maring nutupe lautan alaihim ing atase ali fir'aun. Nah kemudian kata Allah wadhkuru id faraqna bikumul bahra. Ingatlah kalian ketika kami membelah lautan, membelah bagi kalian dengan sababiah kalian lautan, dan sehingga kalian semua masuk ke dalam lautan lari dari musuh kalian. Dibelah lautan itu karena Allah, tapi melalui tangan Nabi Musa. Nabi Musa itu bingung, ning buri pasukan Firaun ning arep lautan. Karena keyakinan kepada Allah, dia pun awalnya belum yakin apakah mampu tongkat ini bisa ngebelah lautan. Karena berhubung nurut ning perintah Allah, kuncinya cuma pun nurut. Lamun nurut insyaallah selamat. Apa baik perintah Allah lamun dituruti insyaallah selamat. Tapi secara akal Nabi Musa kurang yakin apa iya kayu ini bisa ngebelah lautan. Berhubung karena perintah Allah, "Hei Musa, idrib bi asokal bahr." Pukulkan tongkatmu di atas lautan. Kau jebret belah. Embek kamu mangap dengan Musa. Mana murung yakin apakah mampu tongkat ini berhubung karena menuruti perintah Allah, taat kepada perintah Allah, maka dibelahlah lautan oleh Allah. Hatta dakhaltumuhu sehingga kalian masuk ke dalam lautan itu haribina lari dari musuh kalian melayu kabeh. Us pada munggah kabeh ning pesisir pasukan Firaun tengah-tengah tembek kan blok nutup mani. Selesai ke wassalam mati kabeh. Fa'anjainakum minal gharqi maka kami selamatkan kalian semua Bani Israel minal gharqi dari tenggelam. Kami selamatkan karena kami belah lautan, kalian semua berjalan lari di dalamnya dan kami selamatkan kalian dari ketenggelaman. Wa aghraqna ala fir'auna dan kami tenggelamkan kaum Fir'aun bersama Fir'aunnya. Wa antum tanzuruna dan kalian melihat kejadian itu ngedeleng mata zahir sirah. Kalian semua melihat peristiwa tenggelamnya Fir'aun ilam tibaqil bahri alaih sampai tertutupnya lautan di atas mereka semua. Sirang ngadelang laut iku belah iku sirang ngadelang laut iku nutup sirang ngadelang waduh. Maka ingat ning nikmat Allah pun. Sababia itulah kalian diberikan nikmat oleh Allah, diselamatkan dari pasukan Fir'aun sehingga kalian semua melihat kejadian tertutupnya lautan itu. Sehingga disebut Laut Merah ya. Laut Merah, ya lautnya biasa, kamu cuma aran dong Laut Merah. Sangkan Laut Merah pun banyak abang kabeh banyak biasa. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh wa'adna lan ing waktune ngejanjikaken isun di alifin kelawan alif wa dunya lan ora anane alif wa id wa'adna Musa ing Nabi Musa arba'ina ing 40 lailatan apane pengine nu'tihi tegese ngwehaken isun hi ing Musa indan qidaiha ing saning enteke 40 bengi
at-taurata ing Taurat lita'malu derpun ngamal sira kabeh biha kalawan Taurat summa takhadtum maka kari-kari gawe-gawe sira kabeh al-ijla ing pedet ora pedet ya anak sapi ada anak kuda anak wedhus anak kuda jagir anak sapi pedet anak ayam gitu. Tumma takhadtum maka kari-kari gawe-gawe sira kabeh al-ijla ing pedet alladzi saghahu kang ngabentuk hu ing ijl lakum kadue sira kabeh as-samiriyu sapa samiri ilahan ing pangeran. Samiri kan Musa Samiri min ba'dihi saking sawise Musa ae ba'da dhahabi tegese sawise lungane Musa ila mi'adina nuju maring enggon janjine kita enggon janjine isun wa antum hale utawi sira kabeh zalimuna iku zalim kabeh ittikhadahu ing gawe-gawene ijel ittikhadahu ing gawe-gawene ijel liwad'ikum kedue ngedokone sira kabeh al-ibadata ing ibadah fi ghairi mahalliha ing dalam seliyane panggonane ibadah. Tsumma afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Tsumma afawna maka kari-kari ngamaafaken isun 'ankum saking sira kabeh mahauna tegese ngapus isun dunubakum ing sake dosa sira kabeh mim ba'di dzalikal ittikhadi saking sawise mengkono gawe-gawe la'allakum menawa sira kabeh tashkuruna iku syukur sira kabeh ni'matana ing nikmat isun alaikum ing atase sira kabeh. Kemudian kata Allah wa id wa'adna Musa 40 lailah. Ingatlah kami telah janjikan kepada Nabi Musa 40 lailah selama 40 malam. Kami akan berikan ketika habisnya 40 malam kami berikan kitab Taurat lita'lamu biha agar kalian semua mengamalkan kitab Taurat. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk datang ke Gunung Tursina selama 40 malam. Yang disebut 40 lailah ayat malam dan harinya. Udah cuma 40 bengi doang, awalnya udah dihitung. Iku Bani Israil mau menghitung itu. Ngomong 40 malam itu cuma 40 bengi, awalnya udah dihitung, berarti separuh 20 hari. Wis 20 dina Nabi Musa orang teka-teka, orang balik-balik. Oh berarti Musa kan bohong. Engkau lah mulai ku Musa Samiri ku. Dua inisiatif, dua ide gawe pangeran. Gawe Tuhan, dibentuklah emas dikumpulkan, dibentuklah sebuah untuk diibadahi, untuk disembah, untuk dijadikan Tuhan, berbentuk anak sapi, perbuatan terima. Itu Musa Samiri. Nah, yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Musa itu selama 40 malam. 40 malam berikut 40 siangnya, 40 dina, 40 bengi. Nah, kemudian tsumma takhadtumul ijla alladzi saghaw lakumus samiriyu ilahan. Kemudian kalian membuat membuat anak sapi yang dibentuk oleh Musa Samiri sebagai Tuhan. Musa Samiri itu termasuk orang-orang penting di Bani Israel, kan tuh. Bahkan Musa Samiri itu sisi keterangan mah dia ini yatim piatu, bahkan nggak tahu orang tuanya siapa. Semenjak kecil, semenjak bayi dirawat dan dididik oleh malaikat Jibril. Itu Musa Samiri. Makanya dia bisa ngadelang malaikat Jibril ketika waktu dibelah lautan itu, anak-anak malaikat Jibril itu. Nggak kuda malaikat Jibril itu. Musa Samiri maweru bisa ngadelang malaikat Jibril. Saking keistimewaan diberikan oleh Allah kepada Musa Samiri. Tapi timbullah bisikan-bisikan setan, dia membentuk sebuah patung yang berbentuk anak sapi. Tujuan apa? Untuk disembah, dijadikan Tuhan. Setelah apa? Mim ba'dihi, setelah kepergian Nabi Musa menuju ke Mi'ad, menuju ke tempat
perjanjian Allah yaitu di Gunung Tursina, wa antum zalimun, dan kalian telah berbuat zalim dengan membuat-buat anak patung atau membuat-buat patung yang berbentuk anak sapi, liwad'ikumul ibadata fi ghairi mahalliha, yaitu meletakkannya kalian ibadah penyembahan selain pada tempatnya. Kenapa? Orang-orang Bani Israel ini walaupun sudah diberikan kemuliaan oleh Allah, sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, tapi masih bengayel. Bahkan setelah kejadian ini pun peristiwa-peristiwa kejadian selanjutnya terus bersambung. Nabi Musa memilih dari kaumnya sebanyak 70 orang. 70 orang yang dianggap penting oleh Nabi Musa untuk diajak ke Gunung Tursina untuk bertemu dengan Allah. Saking orang percaya, nek masih penasaran, nek ngejaluk Nabi Musa, ya Musa, arinallaha jahratan. Ya Allah, ya Nabi Musa, tolong perlihatkan Allah kepada kami secara nyata. Pengen bilang Allah pun kayak apa? Apakah kurang ajar itu pasukan Bani Israel? Sudah diselamatkan oleh Allah, bahkan mereka membuat-buat patung untuk disembah dijadikan Tuhan, sudah berbuat zalim, tapi tetap dimaafkan oleh Allah. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalik. Kemudian kami maafkan mereka, kami maafkan kalian semua min ba'di dzalik, setelah kalian melakukan membuat-buat patung anak sapi. Dimaafkan kepada Allah, taubat dimaafkan. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur akan nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Wis berbuat semua nokuan, perbuatan kemusyrikan, menyembah selain daripada Allah, masih dimaafkan kepada Allah. Makanya istimewa Nabi Musa itu sebenarnya. Ya, nabi yang salah satu nabi yang istimewa, yang dibantu oleh Allah, perjuangannya sangat luar biasa. Bahkan Nabi Musa termasuk ke dalam rombongan ulul azmi, termasuk salah satu rasul nabi yang istimewa di pandangan Allah. Karena perjuangan Nabi Musa kan lah enaknya susah be uripe. Barang cilik sampai gede sampai nggawa kaum susah be uripe. Orang pernah senang. Anak menang sing Firaun tapi masih susah ngadepi umatnya, ngadepi kaumnya. Wa idz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idz atayna lan ing waktu neng wehaken isun Musa ing Nabi Musa al-kitaba ing kitab, at-Taurata tegese Taurat, wal furqana tegese Furqan. Atfu tafsirin iku ataf tafsir. Ail fariqa tegese kang ngabedakaken, kang misahaken bainal haqqi ing antarane hak, wal batili lan batil, wal halal lan halal, wal haram lan haram. La'allakum menawa sira kabeh tahtaduna ikun lima pituduh sira kabeh bihi kelawan kitab minadh dhalali saking sasar. Dan ingatlah ketika kami memberikan Musa sebuah kitab, yaitu kitab Taurat dan Al-Furqan sebagai pembeda, pemisah antara yang hak dan batil, pemisah antara halal dan haram, agar kalian mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Al-Quran ataupun Injil ataupun Taurat adalah perintah Allah agar supaya mereka tidak tersesat daripada jalan Allah. Nabi Musa diberikan Taurat, tafsirannya Al-Furqan. Furqan itu adalah pembeda, pemisah antara hak dan batil, antara haram dan halal. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul 'ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idz qala lan ing waktune ngucap Musa sapa Nabi Musa li qaumihi kedue kaum Musa, alladzina tegese wong akeh abadu kang nyembah, ya alladzina ya wong akeh al-ijla ing pedet. Ya qaumi he kaum isun, innakum satune sira kabeh zalamtum iku wis zalim sira kabeh
anfusakum ing awak-awak sira kabeh bittikhadikum kelawan gawe-gawe sira kabeh al-ijla ing pedet ilahan ing pangeran. Fatubu mangka tobat sira kabeh ila bariikum maring pangeran sira kabeh khaliqikum tegese pangeran sira kabeh min ibadatihi saking nyembahe pedet. Faktulu mangka mateni sira kabeh anfusakum ing awak-awak sira kabeh aliyaqtul tegese becik mateni albari'u sapa wong kang bebas mingkum saking sira kabeh al mujrima ing wong kang dosa. Dalikum utai mengkono kang disebut al-qatlu tegese mateni khairun iku luwih bagus lakum kedue sira kabeh inda bariikum ing sanding pangeran sira kabeh. Fawaffaqakum mangka nulungi ya Allah kum ing sira kabeh li fi'li dzalika kedue megawene mengkono kang den sebut. Wa arsala lan ngutus ya Allah alaikum ing atase sira kabeh sihabatan ing awan saudaa kang ireng li alla yubsira derpon yentah ora ningali ba'dukum sapa sebagian sira kabeh ba'don ing sebagian fayarhamahu mangka ngwelasi ia ba'dhu ing ba'don fayarhamahu mangka ngwelasi ia ba'dukum hu ing ba'don hatta kutila sehingga den pateni mingkum saking sira kabeh nahwu sab'ina opo seumpamane 70 alfan apane ewune. Fataba maka nobati ya Allah alaikum ing atase sira kabeh kabila tegese nerima ya Allah taubatakum ing tobat sira kabeh innahu satune Allah huwa ya Allah at-tawwabu iku akeh nobatanane ar-rahimu kang maha welas asih. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala wa id qala Musa liqaumih ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Siapa kaumnya ini? Alladzina abadul ijla, orang-orang yang menyembah sapi pedet, orang-orang yang menyembah patung sapi, patung anak sapi. Kata Nabi Musa, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah berzalim, telah menzalimi diri kalian dengan membuat-buat anak sapi sebagai Tuhan. Kalian sudah berlaku zalim, kalian sudah berbuat zalim, yaitu menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Zalim di sini adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Larangan untuk menyembah selain daripada Allah, tapi kalian lakukan. Maka oleh karena itu kata Nabi Musa, fatubu ila barikum, maka bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian dari menyembah anak sapi. Tobat kalian kepada Allah dengan cara faktulu anfusakum, dengan cara bunuhlah diri kalian masing-masing. Tobateku, tobatnya kaum Nabi Musa, tobatnya umat Nabi Musa ketika tobat dari perbuatan musyrik, ketika tobat dari menyembah anak sapi dengan cara apa? Dengan cara disuruh untuk membunuh masing-masing, untuk membunuh sebagian dengan sebagiannya. Ayyaqtulil bari'u minkumul mujrima, yaitu bunuhlah orang yang terbebas dari kalian membunuh orang yang berbuat dosa. Anake taat Nabi Musa tidak melakukan penyembahan anak sapi, membunuh bapaknya yang melakukan penyembahan sapi, anak sapi. Bapaknya sing orang nyembah anak sapi menyembelih anaknya yang melakukan perbuatan menyembah anak sapi. Makanya orang yang terbebas dari perbuatan musyrik, orang yang terbebas dari perbuatan menyembah anak sapi, mereka lah yang melakukan eksekusi penyembelihan kepada orang yang berbuat dosa. Tega apa anaknya dewek, bapaknya dewek disembelih. Iku tobatnya syariat umat Nabi Musa. Ayo umat Nabi Muhammad ikono niku aduh. Makane Ustaz umpama Assalamualaikum, Kang Ustaz, kita tinggi pengen tobat, pengen hijrah. Wah, kayak dosa-dosa sira apa? Aku ora ketung Kang Ustaz.
Zina pernah kuat tuh aja ngomong mani. Tiap jam udah tiap dina maning. Tiap jam zina bae. Matine wong wis, ngerampok wong wis. Ngewajangi rabi tetangga wis. Pokoknya gua kan waduh siraman dosanya gede. Pokoknya di sembelih gelem siram. Ayo ora gelem kayak kamu siram. Pokoknya mendingan kagol. Ari umat Muhammad mah ringan taubatnya. Makanya doa Nabi Muhammad ning akhir surat Al-Baqarah kayak Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, la tuhammilna, jangan kau bebankan kami ma la taqata lana bihi, sesuatu yang kami enggak kuat untuk menanggung. Aja sing abot-abot ya Allah. Lamun kesalahan ge tulung dimaafkan. Lamun lali kan ditulung dimaaf. Lamun umat-umat pengen lali tak kesalahan tetap dosa. Lamun umat Muhammad ora. La tu'akhirna in nasina aw akhtana. Jangan kau siksa kami in nasina kalau kami lupa, aw akhtana atau kesalahan. Udah salah ya, kesalahan. Umpama kayak lagi jebret buah, kenandas uang mati, barang dosa. Secara hukum syariat gak kena dosa, tapi hukum syariat kena, kan ya? Hukum syariat kena tapi dosanya orang, karena itu mah kesalahan. Gak mobil, udah sengaja numbur uang mati, orang kena dosa. Cuman hukum syariat berjalan. Hukum denda mah berjalan, tapi hukum dosa orang kena, karena orang sengaja. Atau lali, orang kelingan, gawe dosa, orang kena dosa. Ikulah syariat umat Muhammad tuh enak. Umat-umat pengen lali tak, orang sengaja tak, lamun megawe dosa. Kemudian kata Allah, "Dzalikum khairul lakum 'inda barikum," yang demikian itu lebih baik bagi kalian 'inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Maka Allah fawaffaqakum li fi'li dzalik. Allah membantu kalian. Allah menolong kalian untuk melakukan perbuatan eksekusi itu. Allah utus sihabatan sauda. Allah mengutus awan yang berwarna hitam. Dikirim awan ke Allah. Tujuannya apa? Li'alla yubsiru ba'dukum ba'dha, agar supaya sebagian kalian tidak melihat sebagian yang lain. Agar supaya yang nyembelih enggak ngelihat yang disembelih. Kalau sampai ngelihat fayarhamahu, maka akan rasa kasih sayang, rasa kasihan. Ada ngedelang mah, berhubung ditekakan awan para Allah sehingga enggak kelihatan. Sembelih kayak ngegeletak sembelih. Orang kadang kan busapa disembelih gitu. Sing nyembelih orang ngedelang, sing disembelih orang ngedelang. Kenapa? Dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah sihabatan sauda, awan yang berwarna hitam, sehingga sebagian mereka enggak melihat sebagian lagi. Maka yang terjadi hatta qutila minkum nahu sab'ina alfan, sehingga terbunuhlah, tereksekusilah dari kalian semua nahu sab'ina alfan, sebanyak kurang lebih 70.000 orang mati. Sing mulai subuh sampai sore iku proses eksekusi ku, penebusan dosaku, disembelih, dihitung-hitung kurang lebih ku kira-kira sekitar 70.000 orang yang mati. Nah setelah pun kan sisane dimaafkan kalau. Fataba alaikum, maka kemudian Allah menobati kalian semua. Qabila taubatakum, Allah terima taubatnya. Yang mati ketika itu yang ikhlas mati karena mereka taubat, dijamin surga. Makanya 70.000 umat Nabi Musa yang berhak menerima surga, yakin. 70.000 umat Nabi Musa yang berhak masuk surga, yakin, karena mati dalam keadaan taubat. Sisanya yang dimaafkan oleh Allah. Sisanya yang enggak terjadi eksekusi pembunuhan karena dimaafkan oleh Allah, ikut tergantung perjalanan lam terus dalam keadaan taubat dan mati dalam keadaan taubat masuk surga. Tapi lamun berulang maning berbuat dosa maning, itu kelakuan perbuatan dosa yang menyebabkan disiksa oleh Allah. Tapi lamun mungkin positif ya, si 70.000 gitu. Makanya umat Nabi Musa yang bighairi hisab 70.000 masuk surga. Maka Nabi Musa itu sedih, nangis, iri dalam umat Nabi Muhammad. Perjuangannya orang suwe tapi umatnya burak ya. Lah kita perjuangannya beneran banting tulang pers keringat, endas jadi sikil jadi endas, umat kita setitik. Maka Nabi Musa itu cemburu. Nabi Muhammad itu sebenarnya mah cemburu apa? Ngadalang umat itu paling wakeh. Umatnya lemah, umatnya dhaif, umatnya wakeh sing bodoh, tapi wakeh umatnya.
Nah umat kita kan hebat-hebat, kedot-kedot, jago-jago, tapi umatnya setitik. Wah kesini elek. Kenapa? Innahu wa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi taubat dan juga Maha kasih sayang. Jadi dalam sejarah bahwa umat Nabi Musa yang melakukan pertobatan kepada Allah dengan cara dibunuh oleh sebagian yang lain yang tidak melakukan perbuatan dosa, itu terjadi pembunuhan itu sebanyak 70.000 orang yang dieksekusi ketika taubat di hadapan Allah. Maka yang 70.000 ini diterima semua taubatnya oleh Allah. Dan sisanya yang dimaafkan oleh Allah, maka tergantung mereka menjalani kehidupan setelahnya. Kalau tetap dalam keadaan taubat dan ibadah kepada Allah, maka mereka diterima taubatnya. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa idh qultum lan ing waktune ngucap sira kabeh wa qad kharajtum lan teman-teman metu sira kabeh ma'a Musa sertane Nabi Musa lita'tadiru terpon terima udzur sira kabeh ilallahi maring Allah min ibadatil ijli saking nyembah pedet wa sami'tum lan ngrungu sira kabeh kalamahu ing kalam Allah. Ya Musa he Musa lan nu'mina ora pisan-pisan ngimani kita, lan nu'mina ora pisan-pisan iman kita laka kedua sira hatta naro sehingga ningali kita Allah ing Allah jahratan kelawan nyata ayanan tegese nyata fa'akhadat mangka ngalekum ing sira kabeh. Allah wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an wa idh qultum dan ketika kalian berkata, sungguh kalian semua keluar bersama Nabi Musa, orang-orang yang terbebas dari eksekusi kematian. Orang-orang yang terbebas dari eksekusi kematian, mereka keluar bersama Musa lita'tadaru ilallah, agar supaya mereka meminta keringanan kepada Allah min ibadatil ijli, dari perbuatan menyembah anak sapi. Wa sami'tum kalamahu, dan kalian semua mendengar kalam Allah